Aku tersesat menuju hatimu. Beri aku jalan yang indah. Izinkan ku lepas penatku. Untuk sejenak lelap di bahumu. Selamat ya atas pernikahannya. Aku pasti bisa datang. Dan aku akan bikin batagor yang paling enak yang pernah kamu makan seumur hidup kamu. Jaga diri kamu baik-baik. Pasti. Kamu juga ya. Berbahagialah. Kenapa gue jadi inget Renata terus kayak gini? Di saat gue gak mau fokus ngejalanin hidup gue sama Luna. Kenapa dia, Renata, semakin hadir di pikiran gue? Dan kenapa Renata terasa seperti tempat yang nyaman? Sedangkan Luna terasa seperti sesuatu yang salah. Cinta yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Kutitipkan cahaya terang, tak padam di dera goda dan masa. Kenapa sayang? Mama lihat kamu murung terus. Apa yang mengganggu pikiran kamu, sayang? Kamu selalu bisa cerita ke Mama. Ada apa, Nak? Harusnya aku senang, Mah. Karena sebentar lagi aku akan menikah dengan Luna. Tapi gak tahu kenapa, aku ngerasa seperti ada yang hilang dari diri aku. Sebenarnya Mama tahu apa yang hilang dari ingatan kamu, Langit. Renata. Dia yang hilang dari kamu. Ma, tolong bantu aku ya. Bantu ngomong ke dokter Putri. Tanyain kenapa aku jadi gelisah kayak gini. Apa benar kalau ini memang menyangkut Renata yang sudah hilang dari ingatanku? Tenang, sayang. Mama pasti bantu Langit untuk ngomong ke dokter Putri. Untuk melakukan terapi lagi sama Langit. Langit bisa ceritakan dan tanyakan semua kegelisahan dan pikiran Langit sama dokter Putri. Ya. Iya, Ma. Semoga dia gak sakit hati karena aku usir kemarin. Sayang. Dokter Putri itu kan dokter profesional. Mama yakin dia nggak akan sakit hati dengan kejadian kemarin. Kamu gak usah khawatir. Besok dia pasti datang buat terapi kamu ya. Ya, kamu jangan khawatir lagi. Dapatkah selamanya kekal abadi sesampainya akhir nanti? Selamanya. Langit. Iya, Pak. Papa mau minta tolong. Kamu pelajari dokumen ini dan tanda tangan ya.
Kamu harus baca dan pelajari isinya. Aduh, gawat. Om Dava beneran ngasih ke langit. Oke, Pak. Mampus gua kalau langit baca surat pengalihan aset yang dikasih Mami. Bisa ketahuan kalau gua ngincer semua harta Wiratama. Semua dokumen ini udah saya baca kok. Jadi Om Dava tinggal tanda tanganin aja. Yakin kamu udah periksa semua nih, aman? Oh, aman Om. Nah, ini dia. Ayo, tanda tanganin surat pengalihan aset Wiratama ke atas namaku. Om, yang ini nggak ditandatanganin dulu. Pan, sekarang Om buru-buru ada meeting di luar. Biar saya yang serahkan ke langit, dia periksa dan langit tanda tangan. Oke. Om pergi dulu ya. Semoga langit belum baca isi dokumennya. Ini dia. Lu ngapain masuk ke kamar gua? Hah? Ya suka-suka gua lah. Lagian juga nggak ada yang penting kan di kamar lo. Udah, gua mau keluar. Sini, mau kemana? Jelasin dulu ke gua. Lu mau nyuri berkas yang dikasih bokap sama gua? Ya itu kan punya gua. Ada yang harus gua revisi sini. Enggak. Ini udah jelas-jelas bokap ngasih ke gua untuk gua pelajarin. Bilang aja lu mau nyolong. Enggak. Sekarang lu jelasin sama bokap lu. Ayo, ikut gua sini. Apaan sih? Ikut lu. Ya, jam segini masih tidur. Fajar baca artikel soal sihir. Rena. Udah pagi. Jar, kamu ngapain browsing-browsing soal sihir? Ilmu hitam. Mereka tiduran kayak gitu lagi? Oh, ini. Kayaknya akan nemu jawaban dari keresahan kamu dari kemarin deh. Kayaknya kamu kena ilmu hitam deh, Rena. Fajar, apaan sih? Jangan nakut-nakutin kayak gitu deh. Oh, enggak, serius. Coba kamu baca deh. Di sini tulisannya, kalau orang lagi kena ilmu hitam, biasanya keluar darah dari tubuh dia yang nggak masuk akal. Sama kayak yang kamu alamin kan? Apa mungkin ya aku terkena ilmu hitam? Tapi siapa yang pegang lakuinnya? Kok diem aja kamu kepikiran? Enggak. Aku tuh cuman lagi mikir aja, Jar. Siapa ya orang yang ngejahatin aku? Padahal aku nih gak punya musuh loh, Jar.
Tante Yasmin bilang Langit minta untuk diterapi lagi. Rena, kenapa bengong aja? Tuh ada yang ngechat. Emangnya kenapa dia ganggu pikiran kamu atau gimana? Jar, bentar ya. Mama, Papa. Kamu apa-apaan sih? Narik-narik Revan kayak gitu? Apa masalah kamu? Langit, ada apa sih? Ini Pak, coba Papa lihat. Apa, Mas? Yasmin, Ibu lihat. Revan, berani-beraninya ya kamu nipu Om. Kurang ajar kamu. Ya ampun, ini sih namanya penipuan. Lihat ya Yasmin, tuh ternyata Revan tuh ya mau ngejebak suami kamu. Dia mau ngalihin semua hartanya ke Revan. Wah, kalau gini caranya sih harus dilaporin ke polisi nih. Sekarang kamu jawab. Kenapa Revan? Selama ini Om udah nganggap kamu kayak anak sendiri. Kenapa kamu tega? Mas, apa-apaan sih kamu, Dava? Kamu tuh nyakitin anak aku. Bela aja. Udah jelas-jelas anak kamu itu udah ngerugiin Dava. Seram juga ya. Ternyata anak kamu itu mental penjahat, Sandra. Udah deh, kamu nggak usah ikut campur ya. Diam kamu. Ya jelas ikutan lah. Emang kamu nggak tahu ya apa yang dilakukan sama anak kamu itu, anak kesayangan kamu itu, hah? Saya kasih tahu ya, anak kamu itu mau nguasain semua hartanya Dava. Benar-benar jahat ya. Ih. Mas, sabar Mas, sabar. Kita bisa dengar dulu penjelasannya Revan. Aku yakin dia pasti punya penjelasan kenapa dia bisa begini. Kita dengerin aja dulu. Mah, alasan apa lagi yang mau ditanyain? Ini udah jelas banget Revan mau nipu Papa. Coba Mama bayangin. Gimana kalau berkas itu sampai ditandatangani sama Papa? Bisa-bisa kita ditendang keluar dari rumah ini, Mah. Mas! Jangan, Mas. Jangan berbuat kasar kayak gini. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Tolong, Mas, tolong. Yasmin, udah deh. Jangan halangin Dava. Biar aja dia tuh kasih pelajaran sama si Revan. Biar dia tahu diri. Ya, seharusnya si Sandra juga pantas sih menerima tamparan. Karena dia juga nggak becus kan ngedidik anaknya. Ya kan? Udah lah, Dia itu Bu. Cukup. Ibu nggak usah manas-manasin keadaannya. Udah seperti ini, Bu. Dan Ibu juga nggak perlu manas-manasin Mas Dava lagi. Tenang, Bu, tenang. nggak bisa tenang. Revan, sekarang tolong kamu jawab dengan jujur. Kamu jelasin ke kita semua alasan kenapa kamu melakukan ini, sayang. Gawat, kalau Revan bawa-bawa aku yang perintahin dia, bisa rusak hubungan aku sama Dava. Dan Dava bisa musuhin aku. Revan, kamu gak usah khawatir. Kamu bebas bicara di sini. Tante mau dengar dari mulut kamu
Kenapa kamu bisa berlaku seperti ini? Ada apa? Apakah ini keinginan kamu sendiri? Ataukah ini ada suruhan orang lain? Sebenarnya surat pengalihan itu Revan pasti mau nunjuk aku yang merintah dia. Gawat ini, kacau. Mah, percuma ditanyain. Niat dia ini jahat, Mah. Coba lihat sekarang. Dia lagi kebingungan cari alasan supaya kita nggak perkarain dia. Langit, biarin mama bicara dulu, sayang. Revan, tante cuma mau dengar kejujuran kamu. Dan tante akan sangat menghargai kalau kamu bisa berkata jujur di sini. Kamu gak usah takut sama yang lain.